Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Eka Putri Maharani, mahasiswa program studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sweetbread, khususnya pada pembuatan roti manis Taiwan. Nah, setiap media video pembelajaran pasti terdapat CP pembelajaran yang harus dicapai. Kira-kira apa saja ya CP pembelajaran yang harus dicapai? Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar sweetbread, bahan, alat, serta teknik pengolahan dalam pembuatan sweetbread, dan juga mahasiswa diharapkan mampu membuat sweetbread menggunakan metode Taiwan dengan baik dan benar. Sebelum beranjak pada proses pembuatan roti manis Taiwan, akan ada sedikit penjelasan mengenai roti manis atau sweetbread, metode Taiwan, dan berbagai macam bentuk roti manis Taiwan. Jadi, selamat menyaksikan. Roti manis atau sweetbread merupakan produk pangan olahan tepung terigu berprotein tinggi yang sudah menjadi salah satu makanan populer di Indonesia. Bahkan mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga lanjut usia. Sweetbread atau yang lebih dikenal dengan nama roti manis merupakan roti yang memiliki cita rasa dominan manis, memiliki tekstur yang empuk, dan memiliki beragam topping atau isian seperti umbi-umbian, buah kering, sayur, kacang-kacangan, coklat, keju. Roti Taiwan dikenal sebagai boiled dough, merupakan roti yang menggunakan 3 jenis adonan, yaitu pre-dough, spong dough, dan dough. Metode Taiwan atau boiled dough merupakan metode yang dipergunakan oleh industri bakery saat ini. Hal ini disebabkan karena roti yang dihasilkan memiliki karakteristik yang empuk dan masa simpan yang lebih panjang. Berikut merupakan salah satu contoh bentuk dari roti manis Taiwan. Itulah tadi pemaparan secara singkat mengenai sweetbread dan metode Taiwan. Sekarang, kita akan menyaksikan proses pembuatan roti manis menggunakan metode Taiwan. Untuk membuat roti manis menggunakan metode Taiwan, peralatan yang dibutuhkan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kitchen utensil, yaitu peralatan kecil seperti rubber spatula, kuas, spoon atau sendok, knife, rolling pin, gelas ukur, pen dan spatula, timbangan, bowl atau baskom, dan loyang datar. Sedangkan kitchen equipment atau peralatan besar terdiri dari oven listrik kapasitas 12 liter dan mixer dough. Untuk penyajian roti manis menggunakan metode Taiwan, kita akan menggunakan piring atau plate untuk alat saji, dan untuk pengemasan kita akan menggunakan kertas roti. Sedangkan bahan yang dipergunakan dalam pembuatan roti manis menggunakan metode Taiwan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahan tangsong terdiri dari 25 gram tepung terigu protein tinggi dan 125 gram air. Yang kedua, bahan adonan terdiri dari 280 gram tepung terigu protein tinggi, 120 gram tepung terigu protein rendah, 80 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 11 gram ragi instan, 1 butir telur, 100 gram air es, 60 gram mentega, dan 1 sendok teh garam. Dan yang ketiga, bahan topping atau isian. Yang pertama, ada chocolate chips, kismis, kacang almond slice, wijen, coklat jam, dan strawberry jam. Tahap pertama yaitu pembuatan bahan tangsong. Masukkan tepung terigu protein tinggi dengan air ke dalam pan,
Panaskan dengan api kecil sambil diaduk secara merata hingga mengental atau semi-liquid. Lalu, pindahkan ke bowl, tutup rapat dan biarkan dingin. Tahap kedua, masukkan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan, dan tepung terigu protein rendah ke dalam satu bowl dan diaduk hingga merata. Dilanjutkan dengan masukkan bahan kering, telur, susu bubuk, dan air es ke dalam mixer dough. Lalu, campurkan adonan tangzong yang sudah dingin, aduk hingga kalis. Setelah itu, masukkan mentega dan garam, lalu uleni hingga elastis. Tahap ketiga, yaitu bulatkan adonan, tutup, dan diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit atau hingga mengembang. Setelah itu, kempiskan adonan, lalu potong dan timbang kurang lebih 70 gram. Setelah itu, bulatkan, tutup, dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 5 menit. Tahap keempat, bentuk adonan dan isi sesuai selera. Di sini saya membentuk adonan terdiri dari 4 bentuk, yaitu yang pertama, roti bulat dengan isian coklat. Cara membuatnya yaitu pipihkan adonan menggunakan rolling pin, lalu masukkan isian coklat dan bulatkan. Setelah itu, pipihkan hingga membentuk memanjang, lalu potong bagian tengah menjadi 3 atau 4 bagian, lalu bulatkan. Yang kedua, roti bunga dengan isian strawberry jam. Cara membuatnya yaitu pipihkan adonan, lalu masukkan strawberry jam dan bulatkan. Setelah itu, pipihkan adonan hingga membentuk seperti lingkaran. Lalu, potong setiap sisinya menjadi 8 bagian. Setelah itu, lipat setiap sisinya. Yang ketiga, roti manis kepang dengan isian coklat dan kismis. Cara membuatnya yaitu pipihkan adonan hingga memanjang, lalu isi dengan coklat dan kismis pada bagian tengah adonan. Setelah itu, potong sisi kanan dan sisi kiri adonan menggunakan pisau dan lipat adonan hingga rapat. Dan yang terakhir, roti gulung isian coklat. Cara membuatnya yaitu pipihkan adonan menggunakan rolling pin hingga memanjang. Lalu, isi bagian bawah adonan dengan coklat dan potong bagian atas adonan menggunakan pisau menjadi 3 atau 4 bagian, lalu gulung adonan hingga rapi. Setelah itu, diamkan adonan yang sudah dibentuk hingga mengembang kurang lebih 60 menit. Sembari menunggu adonan mengembang, mari kita membuat egg wash atau bahan olesan yang terdiri dari kuning telur dan susu cair yang diaduk secara merata. Lalu, oleskan bahan olesan di atas adonan. Setelah mengembang, oleskan adonan dengan egg wash yang terdiri dari kuning telur dan susu bubuk yang diaduk secara merata, lalu oleskan di atas adonan. Setelah itu, panggang adonan dalam oven dengan suhu 180 derajat sampai dengan 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit atau hingga warna roti coklat keemasan. Tahap terakhir, sesaat setelah roti manis keluar dari oven, olesi roti manis dengan margarin guna menghasilkan roti manis yang lebih mengkilap. Lalu, sajikan roti manis di atas piring. Demikianlah video pembelajaran terkait sweetbread menggunakan metode Taiwan pada mata kuliah bakery yang sudah saya sampaikan.
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya, saya sudah menyediakan form evaluasi berupa link atau dapat pula di-scan menggunakan barcode di samping. Jadi, selamat mengerjakan. Demikianlah video pembelajaran terkait sweetbread menggunakan metode Taiwan pada mata kuliah bakery yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa program studi pendidikan vokasional seni kuliner, dan dapat dijadikan sebagai acuan pedoman pembelajaran. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.